Kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir, itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wat taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketentraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah, dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status, nggak selesai masalah. Ternyata dia tidak seperti aku. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita. Supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wassalim ala. Saya pernah dengar orang ngomong gini, kayaknya Ustadz, hidup saya ini memang kayak gini lah ditakdirkan Allah. Susah, melarat. Saya ini tidak berhak untuk dapat kehidupan seperti orang-orang. Saya bilang, cuman ente bisa ngomong gitu? Apa agama ente ini? Islam, Ustadz. Tuhan ente siapa? Allah. Nabi ente Muhammad. Kok ente ngomong kayak gitu? Ya habis saya udah coba berkali-kali, Ustadz. Memang kayaknya nasib saya ini kayak gini lah, melarat, susah. Apa yang salah dengan dirinya? Prasangkanya. Saya ini tak mungkin sembuh, Ustadz. Dokter bilang begitu. Kenapa ente jadi pusing? Hipotesa dokter ya boleh-boleh saja kan? Ingat gak cerita kakak kita yang leukemia stadium 3 yang kata dokter bilang 3 bulan, ternyata betul-betul meninggal? Dokternya. Yang meninggal? Dokternya, bukan kakaknya. Kakaknya masih hidup sampai sekarang. Cobalah tengok. Sesusah-susahnya kita, setinggi-tingginya kita, sesoleh-solehnya kita, sebejat-bejatnya kita, teman-teman semuanya, episode di bawah ataupun episode di atas, dua-duanya perlu iman. Kalau teman-teman lagi di bawah, imannya adalah hidup aku akan berubah, rezeki aku akan bertambah, aku akan jadi pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak, aku akan bisa dekat-dekat sama Quran. Itu iman kalau lagi di bawah. Tapi kalau lagi di atas, kok perlu iman juga Ustadz? Teman-teman ingat baik-baik, ketika ada di atas, kita tetap perlu iman. Kenapa? Supaya bisa bersyukur,
supaya bisa bantu yang di bawah, supaya bisa besarkan hati orang yang sedang di bawah. Abang lagi pakai mobil bagus, punya uang banyak, keluarganya harmonis, anaknya sehat. Apa perlunya iman itu? Perlunya iman itu untuk abang besarkan hati orang, lalu abang bilang, "Dek, tenang ya. Abang dulu pernah susah gak macam adik nih? Abang pernah ngalami episode seperti adik-adik nih. Tapi satu hal yang abang tak mau buang ketika abang lagi susah. Apa bang? Abang tak pernah berprasangka buruk sama Allah." Yaitu mencuci yang tadi kita sebutkan sela-sela yang ada di genggaman sini. Kalau kita lihat, coba antum lihat sekarang orang itu ada salaman bukan pakai gini, dia pakai box gini ya. Padahal di sini ini seharusnya dibersihkan. Apalagi sela-selanya yang di kaki atau yang di belakang telinga, yang di hidung, itu semua di dalam Islam dianjurkan untuk dibersihkan. Kalau sekarang di masa pandemi, itu cara cuci tangan sampai diajarin ya. Cuci tangan ya, disela-selain ya. Kemudian setelah itu jempolnya dibersihkan seperti ini. Dalam Islam sudah 14 abad yang lalu. Yang namanya ini perlu dibersihkan. Jadi jempol kita perlu dibersihkan. Bukan hanya jempol kita. Jadi telunjuk kita juga dibersihkan sela-selanya supaya bersih dari semua kuman dan bakteri. Tapi sekali lagi banyak umat Islam yang kurang semangat belajar Islam. Kemudian kumur-kumur. Subhanallah. Bayangin umat Islam tuh kumur-kumur sehari berapa kali. Kalau bicara wudhu, sholat fardu 5 kali. Kemudian ketika mau tidur dianjurkan kumur-kumur lagi. Mau sholat malam kumur-kumur lagi. Istinsyak tadi yang kita bicara bagaimana membersihkan, subhanallah. Seorang dokter yang cerita, jadi memang Ustaz, kita itu di hidung kita tuh ada bulu untuk nyaring udara-udara yang masuk ke dalam paru-paru kita, oksigen yang masuk ke otak kita itu disaring dengan bulu yang ada dalam hidung ini. Jadi kotoran itu melekat di bulu-bulu hidung ini. Dia nggak masuk ke atas. Kita disuruh untuk membersihkan itu kotoran. Dengan disedot itu air kemudian dikeluarin. Sehingga kalau orang itu enak pernafasannya, jadi nggak stres dia, otaknya dapat oksigen cukup, apalagi di masa pandemi ini ya. Bagaimana corona ini menyerang paru-paru, maka hendaklah kita mengamalkan nih apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata Abu Hamid As-Sa'di ketika melihat praktik salat Rasulullah SAW, bangkit dari sujud ini, lihat baik-baik. Thumma sana rijlahul yusra. Kemudian beliau melipat kakinya yang kiri. Lipat kakinya yang kiri, dibengkokkan. Fokus baik-baik. Mana kaki kirinya? Ini ya. Boleh diangkat sedikit. Nah, ini kaki kirinya. Yang ini. Nah, maka sunnah yang pertama, lipat yang kiri. Ini dilipat begini, jangan duduk. Lipat begini. Sudah? Yang kiri dilipat ini Bu. Ini yang kiri, lipat yang kiri seperti ini. Sudah? Teruskan hadisnya. Wa qa'ada 'alaiha. Kemudian diduduki kaki yang dilipat itu. Duduknya di sini. Step yang kedua, duduki kaki yang dilipat. Wa nasabal yumna. Kemudian yang kanannya ditegakkan. Kanan ini ditegakkan. Ya, posisi tegak ini kalau dalam posisi duduk itu pasti jemarinya melipat begini. Ya, yang kanannya itu tegak begini. Yang